وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Sabilul fauzi, jalan kesuksesan. An Abi Malikin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, adapun bersuci yaitu setengah daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, adapun bacaan alhamdulillah yaitu memenuhi alhamdulillah akan timbangan pahala. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi, adapun bacaan subhanallah alhamdulillah yaitu memenuhi keduanya atau memenuhi ia akan barang antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, adapun salat yaitu cahaya. Wassadaqatu burhanun, adapun sedekah yaitu saksi, dalil, penunjuk. Wassabru diyaun, adapun kesabaran yaitu cahaya. Wal Qur'anu, adapun Quran hujjatun laka au alaika, yaitu hujjah yang memenangkan bagimu, au alaika atau merugikan, memberi madarat atas kamu. Kullun nasi yaghdu, tiap-tiap orang yaitu berupaya. Fabayi'un nafsahu, maka ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha, lalu memerdekakan dirinya. Au mubiquha, atau menjatuhkan dirinya. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. At-tuhuru at-tatahhur, bersuci. Masdarun yaitu masdar, wa huwal muraduhuna, dan dia tatahur yaitu yang dimaksud di sini hadis. Syatrul iman nisfuhu, setengah iman. Yaghdu al-ghudu adz-dzahabu wal iyab, yaitu pergi dan pulang. Bayi'un bil ya'i inda Muslim, dengan iya bayi' menurut riwayat Muslim. Wabil hamzi, dan dengan hamzah ba'i'un inda ghairihi, menurut selain Imam Muslim. Wahiyahuna tahtamilu maknayaini, dan dia bai' di sini hadis yaitu boleh jadi akan dua makna. Al bai'a, jual, wa syara'a, dan beli. Wa zahir huna al bai', yang zahir di sini hadis yaitu menjual. Yabi'u nafsahu li rabbih, ia menjual akan dirinya kepada Tuhannya. Famu'tiquha maktufatun, yaitu diatofkan ala bai', ay ba'a nafsahu li rabbih, ia menjual akan dirinya bagi Tuhannya. Fa khallasaha, maka ia menyelamatkan akan dirinya min adzabihi, dari azab Allah. Au mubiquha ay lam yabi'ha, yakni tidak menjual ia akan dirinya kepada Tuhannya. Fahuwa muhlikuha, maka dia yaitu membinasakan dirinya. Hijratuna, hijrah kita. An Maqil ibn Yasarin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya, adapun ibadah pada masa kekacauan penuh fitnah yaitu seperti hijrah menuju kepadaku. Jadi zaman sekarang ngaji, begitu orang gak demen ngaji, percis ganjaran ngaji kayak ganjaran hijrah menuju Rasulullah. Al-ibadah al-maqsudu bil ibadati fi hadal hadisi al-ibadatun nawafilu bi kulli anwa'iha. Yang dimaksud dengan ibadah pada hadis ini itu segala macam ibadah yang sunnah-sunnah dengan seluruh macam-macamnya ibadah sunnah. As-salawatu, salat ke, wa sadaqatu, sedekah ke, wa majalisu dzikri, majlis dzikir, wa ghairu dzalik. Al-haraju lughatan yutlaqu 'alal ikhtilat was sur'ah.
Lapad haraj pada bahasa yaitu diucapkan atas makna bercampur aduk, wasur'ati dan cepat. Wal maqsudu bil harji al fitnah, yang dimaksud dengan harji di sini yaitu zaman fitnah, allati takhtalitu fi ahwalun nas wa tafsudu, yang bercampur padanya hal ikhwal manusia dan rusak hal ikhwal manusia. Al-ghurrul muhajjalun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu bersabda beliau, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna, yaitu dipanggil mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ghurran, padahal cemerlang wajahnya, muhajjalina, lagi cemerlang tangan dan kakinya, min asaril wudu'i, dari bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, siapa orang mampu dari kalian bahwa memanjangkan akan sunnah ghurrahnya, maka hendaklah ia mengerjakan. Sunnah ghurrah itu wajah melebihi batas yang wajib, tangan melebihi batas yang wajib, kaki melebihi batas yang wajib. Tangan sampai pertengahan lengan, kaki pertengahan betis, itu namanya ghurrah dan takhjil. Akhrajahu Syaikhani, yakni Al-Bukhari wa Muslimun. Ghurran lahum lama'anu nurin fi jibahihim, yakni bagi mereka ada kilauan cahaya pada jidat mereka. Muhajjalin at-tahjil al-bayadu fi qawaimil faras, putih pada kaki-kaki kuda. Ainurun, yakni cahaya, fi aidihim, pada tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum, apa pandanganmu, lau anna naharon, jikalau sekiranya sesungguhnya ada sungai, bibabi ahadikum, di depan pintu rumah seorang kamu, yagtasilu minhu, ia mandi dari sungai itu, kulla yaumin, pada setiap hari, khamsa marat, 5 kali mandi. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah masih ada dari kotoran dakinya sesuatu? Qalu, mereka sahabat berkata, la yabqa min daranihi syai', tidak tersisa dari kotoran dakinya oleh sesuatu. Qala, Nabi menjawab, fadzalika masalus salawatil khamsi, maka yang demikian itu perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, menghapus Allah dengan salat 5 waktu akan segala dosa. Jadi kayak kita suatu kayak mandi, ngecas, begitulah. Ara'aitum al maqsudu bihi, yang dimaksud dengan araitum akhbiruni, beritakan olehmu akan daku. Daronihi wasakhihi, kotoran daki. Masalu ay sifatus salawati as-sifatal ajibah, yakni sifatnya solat dengan sifat yang menakjubkan, hatta asbahat, sehingga menjadi solat itu madribal masal, di tempat perumpamaan. An Sa'd bin Abi Waqqas, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, innaka, sesungguhnya engkau, lan tunfiqa, tidak sekali-kali berinfak engkau, nafaqatan, dengan satu nafkah, infak, tabtaghi biha wajh Allah, yang berharap kamu dengan infak itu akan ridhonya Allah, illa ujirta biha, melainkan diberi ganjaran pahala engkau dengan nafkah itu. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga apa yang kau masukkan pada mulut istrimu. Duit yang kita bagi bini sama dengan sedekah. Maka kalaulah saudara pengen subur, bagi yang usaha khususnya, kalau yang kerja dah repot. Saya berharap bagi yang usaha, bagi bini sabanari, minimal jadi sedekah ama bini ketika tidak mampu.
Kalau yang bulanan sedekahnya sebulan sekali, maka rezekinya sebulan sekali. Kalau ente pengen dikasih rezeki saban hari, bagi bininya saban hari. Kalau kita kerja bagaimana? Bisa. Karena banyak di Jakarta ini saya ajarin caranya, sisihkan berapa perak dari gaji kita sampai ketemu, umpamanya gaji kita berapa, butuhnya 5 juta, sampai ketemu angka 5 juta pada bulan berapa itu, baru tuh ini habis masuk gaji baru. Jadi saban hari juga. Enggak bakalan enggak. Orang yang ngasih bini saban hari, rezekinya saban hari. Orang yang ngasih bininya bulanan, rezekinya bulanan. Orang yang ngasih bininya sewaktu-waktu, dikasih rezekinya enggak bakal beda. Emang begitu. Lihat aja. Kayak begitu. Atur kayak begitu. Ini agama. Saban hari. Kalau pengen subur. Itu begitu. Saya lihat Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami radhiyallahu taala an saban hari. Bagi uminonon saban pagi. Itu begitu. Nabi kayak begitu ajarannya. Nanti kalau ngaji Fathul Muin bab nafkah akan diatur. Suami ada 3 kategori. Kaya, sedang, miskin. Masing-masing kudu sedekah. Hari ini nggak bisa bagi duit, utang. Untung bininya kagak ngaji, kagak ditagih. Utang itu. Besok kudu double. Itu aturan agamanya. Gitu utang. Begitu. Ente banyak tobat sama bini, pulang ngaji, maafin dah. Begitu kayak begitu. Kalau nggak masih bagi bini, seret rezekinya. Itu begitu rumus hidup. Itu kayak begitu. Gitu. Itu kayak begitu. Bagi bini. Ini mana direkam lagi ini ya? Ya Allah, repot ini. Menonton, ya Allah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul bakhili wal munfiqi kamasali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin. Adapun perumpamaan orang yang pelit dan orang yang berinfak, yaitu seperti perumpamaan 2 laki-laki, di atas keduanya ada 2 jubah dari besi. Min sudiyihima ila taraqihima, daripada tete keduanya sampai pundak keduanya. Fa amal munfiqu fala yunfiqu illa sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fu asarah. Adapun orang yang berinfak, maka tidaklah ia berinfak melainkan sempurna, atau aw wafarat, atau maknanya sempurna, sama, ala jildihi, atas kulitnya, hatta tukhfiya bananahu, sehingga menutupi ia akan telunjuknya, jarinya, wa ta'fuwa asarahu, dan menghilangkan ia akan jejaknya. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha. Adapun orang pelit, maka tidaklah ia tidak menginginkan akan bahwa ia berinfak akan sesuatu, melainkan terpeleset, lepas oleh tiap-tiap kolong, lingkaran pada tempatnya. Fahuwa yuwasi'uha, maka dia berupaya meluaskannya, wala tattasi'u, dan tidak luas ia. Jadi perumpamaan orang yang berinfak kayak orang yang ada baju besi ngikat sama dia. Orang yang berinfak makin lebar, makin lebar, makin lebar. Orang yang pelit makin ngikat, makin makin nyempit, makin nyempit. Duitnya makin dikit. Begitu lihat air Zam-Zam, dengan diambilin terus, makin habis semakin banyak, makin banyak. Rambut pala dengan digunting terus, makin habis makin gondrong, makin gondrong. Alis dengan dia pelit, enggak dikerok, gondrong apa enggak, segitu-gitu aja. Itu pelajaran, gambarannya begitu. Orang kalau pengen duitnya banyak, ya kudu sedekah. Sebisa kita sedekah, apa aja sedekah. Begitu. Orang pengen sedekah kalau ada masalah, punya utang baru pengen sedekah. Ya mana bisa berutang, nafsu. Begitu. Sisi, jangan sisa.
Al jubbah as-saubut tawil, jubah tu pakaian yang panjang. Wa utliqatil jubbatu ala dar'i satir, dan diucapkan jubah atas baju perang yang menutup likulil jismi bagi seluruh tubuh. Liwujudil qarinati, karena adanya qarinah, wahya min hadidin, yaitu daripada besi. Lafad min hadidin. Sudiyi jam'u sadin, jamak lafad sadin, mananya tete. Taraqihima jamu tarqutin, wa huwal admun nati fi akhiril unuq, yaitu tulang yang tumbuh di akhir punggung. Sabagot gotot, menutup. Awafarot, hadza syaqqun rawi, pakai lafad awafarot, ragu-ragu di perawi, maknanya sama. Wafarot bimakna sabagot, wafarot maknanya sabagot, menutup. Wa ta'fuwa asara, tughati asara, menutup akan jejaknya. Wa minhu, setengah daripada makna tughati, afatid diyar, menutup oleh negeri. Idza ghatatha ar-rimalu, apabila menutup akan negeri oleh pasir. Wal makna zahir, adapun maknanya itu jelas. Wa huwa anna dir'a fi jismil bakhili yazallu sabitan inda tarqutihi, bahwa baju perang pada tubuhnya orang pelit, yaitu senantiasa yaitu tetap di punggungnya, di lehernya. Faisiru qaidan, maka menjadilah ia pengikat. Yarbitu yadaihi, ia mengikatakan dua tangannya. Ila unukihi, sampai lehernya. Fayaliku, maka binasa ia. Orang yang pelit mah gampang, cirinya pelit itu gampang. Apa yang paling gampang? Orang pelit tuh ama temen yang pelit demen apa gedek? Gedek, padahal sama-sama pelit tuh. Kan kudunya sama pelit demen, ya kan? Orang pelit tuh sama temen yang pelit itu udah ciri bahwa pelit itu jelek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin, telah membalap, mengungguli uang seperak akan 100.000 perak. Inilah program Gigi 2000. Begitu dari hadis ini. Gigi 2000, seperak bisa mengalahkan jutaan. Kita orang miskin, gaji kita, duit kita sehari cuman gojek dapat 100.000. Sedekah kita dari 100.000 nih 10.000 umpama, berarti 10%. Ada orang miliaran ngasih sejuta itu 0,1%. Begitu. Kayak begitu. Jadi yang dinilai itu bukan angkanya, kadarnya oleh agama. Maka kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirham. Kita orang miskin jangan malu bersedekah, karena yang dinilai kadarnya, quality, bukan quantity. Itu orang pada jutaan, biarin dia semiliar, bisa saja duit 1.000 ngalahin semiliar, karena dia duitnya bermiliar-miliar. Jadi kita jangan sungkan dengan sedekah seperak sabanari. Begitu, karena duit seperak mengungguli ribuan perak. Karena yang dinilai oleh agama kualitas. Kalau duit kita 10.000, sedekah 1.000, mananya 10%. Ada orang 1.000.000, sedekahnya 50.000, mananya 0, begitu saudara. Qalu, sahabat bertanya, wa kaifa, bagaimana mungkin duit seperak ngalahin ribuan perak? Qala, Nabi menjawab, kana li rajulin dirhamani, ada bagi seorang laki-laki 2 dirham, biar gampang, 200.000. Tasaddaqa bi ahadihima, ia bersedekah dengan salah satunya 50%. Wantolaqa rajulun ila urdi malih, dan pergi oleh seorang laki-laki kepada hamparan hartanya. Fa akhadha minhu mi'ata alfi dirhamin, maka ia ambil dari hamparan hartanya 100.000 dirham. Fatasaddaqa biha, maka sedekah dengannya, masih gedean itu. Jadi yang dinilai sedekah oleh agama quality. Jadi biar kata kita miskin, punya pisang 2 bagi sama orang, punya air 2 gelas bagi. Sedekah, jangan takut. Jangan, ya gua seperak, jangan malu. Ada kotak amal Jumat, biar kata 1.000 isi, jangan pura-pura merem. Makanya sama kiai diajarin,
suruh pakai Jumat tuh pakai baju koko. Koko tuh minimal kantong 2, seringnya 3, atas bawah 2, tumannya diisi tuh semuanya. Begitu, ada kotak di depan, kotak di dalam, ada parkiran, isi aja. Enggak jadi tambah miskin dengan sedekah, justru hidupnya penuh tenang. Orang tukang sedekah tenang. Duit dari mana? Bingung, sedekah. Kalau saudara belum mampu sedekah, saya ajarin tiap asar baca surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, terus tuh Qur'atan nas sampai selesai 40 kali setiap asar. Habis 40 kali ditutup dengan baca tasbih 100. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau diamalin ini, ente bakal dikasih rezeki, ente terheran-heran, kok bisa ya gua kayak begini? Begitu, terkagum-kagum. Duitnya itu kayak begitu, amalin kayak begitu. Asar tapi amalannya, di luar asar nggak bisa. Asar aja, idaja 40 kali, bismillahnya jangan tinggal, jadi 40 bismillah jadi dengan idaja. Begitu. Habis itu baca subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Habis itu udah ente kan suka ngerti pakai bahasa yang gampang aja. Apa sih disebutnya? Duit ya, duit ya. Udah gitu. Allah juga ngerti. Ente kan ngomong duit itu juga malaikat ngerti. Ngajuin proposal nih ya. Begitu malaikat. Tuh malaikat udah paham. Akhrajahun Nasai. Gitu. Jangan sampai susah. Saya nggak pengen teman-teman majelis ini susah. Begitu. Susah. Banyak orang protes sama saya, itu majelis ngajarinya duit mulu. Tapi dia yang ngomongin duit, kita bagi duit mau. Ente susah berarti. Ente jangan munafik lah. Ente aja butuh duit juga. Gitu, jangan nyelak muarin jadi susah. Begitu, jangan. Orang kita butuh ibadah amal Allah tuh perlu duit. Ke Mekah perlu duit, nikah aja mas kena sama duit. Sampai rukun nikah kata teman kita, ternyata Ustadz, rukun nikah bukan 5, 6. Begitu kata teman kita. Kok 6 di fikih 5? Ada yang ke 6 tuh gak ditulis, tapi ini vital banget. Apa? Duit. Ini kalau kagak ada yang 5 ini kagak jalan ini, kata dia gitu, kata dia. Kalau begitu ente minta rezeki. Enggak salah, enggak salah. Sayyidina Utsman bin Affan, malaikat malu sama beliau, tukang sedekah. Begitu. Kita gimana mau sedekah kalau nggak punya duit? Begitu. Nah, ditanya ayus sodakoti afdal, sedekah mana yaitu yang lebih afdal? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal, sedekah mana yang paling afdal? Qala, kata Nabi, anta sadaqah wa anta sahihun harisun, yaitu bahwa kamu bersedekah padahal kamu sehat, harisun lagi rakus, sayang sama duit, tak malu legina, kamu berangan-angan kaya, wa takshal faqra, kamu khawatir akan miskin, wala tumhil, dan jangan mengentar-entar, hatta idza balagatil khulqum, sampai apabila telah sampai ruh ke tenggorokan, kulta, kamu berkata, li fulanin kada, bagi si anu saanu tuh ya, wali fulanin kada, bagi si anu kada, yaitu saanu, wa qad kana li fulan, sungguh ada itu bagi si fulan, muttafaqun alaih wa Muslim. Ini hadis penjabarannya begini, saya dongeng kisah Bali. Di Bali, sapi itu dihormati, sangat dihormati. Sapi. Ayam pernah protes sama sapi. Kata ayam, saya ini baiknya kayak apa sama manusia? Apanya aja saya persembahkan bagi manusia. Dagingnya, dada mentoknya, telurnya, bulunya, ampe tai saya buat manusia juga. Semua saya korbankan buat manusia. Tapi mana penghargaan manusia kepada saya? Kata ayam. Enggak kayak Lupi. Lu mengasih susu doang sama manusia, ngasih susu, dipotong juga jarang. Idul Adha banyakan kambing. Begitu.
Tapi orang pada hormat sama kamu sapi. Ada apa? Kata sapi, saya udah ngaji kitab apa ini namanya? Majmu'ur Risalatain. Saya udah ngaji kitab. Saya ngamalin ajaran Nabi. Ajaran yang mana? Itu dari Abu Hurairah yang ada di Bukhari Muslim. Saya ngasih susu sama manusia masih hidup. Sayanya masih hidup bagi susu tuh. Nggak kayak lu yang ngasih paha, lu udah mati. Beda kata Nabi. Bagi masih hidup sama udah mati, ganjarannya gedean masih hidup. Kamu sedekah, kamu masih sehat, masih rakus, pengen kaya, takut miskin, itu tuh ganjaran paling gedenya ganjaran. Jangan nunggu mau mati, pas mau mati itu tanah buat si Anu. Lu kagak omongin juga Quran bakal bagi. Emang udah bagiannya, lu masih hidup. Jangan nunggu mati. Begitu sedekah, nunggu mati. Begitu, ribet. Begitu. Mumpung masih hidup, jadi saya bandingin nih saudara. Kita nih sedekah nih ya, masih hidup, berapa? 1000 perak. Masukin kotak amal. Nih saya mau ceritain agama yang sesungguhnya. 1000 perak kita taruh tuh di kotak amal Jumat. Ama 1 juta buat orang tua kita udah wafat. Tuh gedean 1000 masih hidup. Ini Nabi yang ngomong. Sayyiduna Muhammad SAW. Nabi yang bilang. Kenapa masih hidup tuh masih sayang kita, masih sayang. Masih sayang. Masih hidup. Masih sayang. Tanah dijual aja pokoknya kalau laku nih tanah mau umroh. Ujungnya mau tanah laku, bangun kontrakan lagi. Ada tuh yang kayak begitu tuh. Kayaknya ngaji juga orangnya nih. Begitu tuh saudara. Kayak begitu. Jadi manusia tuh masih hidup tuh goyang-goyang. Jadi sedekah masih hidup itu nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Jadi kita 1000 masih hidup. Jangan nunggu mati. Masih hidup. Coba kita bayangin, suka ditulis di Yasin tuh yang ada dalam Sahih Muslim. Bila manusia mati, putus amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah. Lah kalau kita miskin nih, enggak sedekah-sedekah, lah kita enggak ada ganjaran ini. Apa yang kita mau arepin? Sedekah kita kagak, ilmu ya bukan juga ustadz kita. Begitu, anak soleh, ya emang bapak kita soleh sih. Begitu, kita ya anak soleh, nggak masuk kita. Jadi biar kata seperak, jangan tinggal sedekah. Saya dengar tuh ada Habib Umar namanya, Habib Umar Permen, tukang bagi-bagi permen, tinggalnya di Peninggaran. Bagi permen, ngantongin nama anak-anak, menyenangin bocah. Sedekah apa aja. Itu Imam Ghazali punya bapak. Amalannya begitu. Kerjaannya dagang celana pangsi nih, celana daleman tuh. Itu maka disebut Al-Ghazali. Bapaknya tukang begitu. Tapi kemana tempat keliling-keliling, kalau ada pengajian selalu doa, ya Allah saya pengen anak saya kayak kiai itu. Kalau kiai tafsir kayak kiai tafsir. Ada kiai fikih, saya pengen jadi anak saya jadi kiai fikih. Ada kiai nahu, pengen kiai nahu. Akhirnya diijabah semuanya. Jadi Imam Ghazali gelarnya Hujjatul Islam. 90% ilmu Islam. Kayak begitu. Sedekah. Kayak begitu. Jangan takut. Yang kayak begitu. Begitu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warisi ahabu ilaihi min malih. Ayyukum, mana-mana kalian, yaitu adapun harta ahli waris, yaitu lebih disukai kepadanya dibanding harta dirinya. Nabi bilang, kamu ini harta orang lebih disenangi dibanding harta sendiri. Kamu itu lebih demen harta orang dibanding harta sendiri. Sahabat bingung. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabu ilaih. Tidaklah dari kami seorang pun melainkan harta dirinya, yaitu disukai kepadanya. Enggak ada Nabi orang demen harta orang lain. Semua kita juga demen harta kita. Enggak, kamu lebih demen harta orang lain dibanding harta diri. Qala, Nabi jawab, fa inna malahu maqaddam, maka sungguhnya harta dirinya itu apa yang telah dibelanjakan, wa mala warisi ma'akhir, harta ahli warisnya apa yang ia tunda-tunda, simpen-simpen. Duit yang di bank
segala macam, kita mati, lah itu buat ahli waris. Belum tentu tuh bini inget kita. Mana mobil kita Alfa tuh bini kita kawin sama dulu musuh kita lagi. Kan enak dia yang dapetin, yang capek kita. Kalau kita pengen harta kita ke bawah di akhirat, sedekahin. Dengan kita sedekahin, namanya kita sayang sama harta kita. Yang kita sedekahin tuh 1.000 perak ngisi kotak amal Jumat, itu duit kita. Ketemu di akhirat. Yang kita simpan di bank jutaan, duit orang lain. Belum tentu ingat kita. Gitu. Maka mumpung hidup, sedekahin buat nyelamatin kita. Nanti di akhirat orang gak bakal kepanasan. Sedekahin apa yang kita mampu untuk kita sedekahin. Jadi kata Nabi, kamu ini lebih sayang harta orang dibanding harta diri. Saya aja nih, mohon maaf, tapi ada video ya. Saya minta izin sama teman-teman yang usahanya asuransi. Saya dari dulu diteleponin mulu asuransi. Saya nggak sebut nama asuransinya karena ada video. Izin Pak, siang, baik. Ini kami dari asuransi anu. Iya baik, minta waktu. Iya baik. Ini begini, kalau Bapak umpama, apa saya tanya, apa benefitnya? Jadi begini Pak, kalau Bapak meninggal, nanti bakal dapat duit 500 juta. Itu buat saya. Iya, buat dibawa ke kubur, bukan buat anak bini Bapak. Itu bukan buat saya. Yang buat saya mana? Jadi begini Pak, kalau Bapak sakit, rumah sakit saya bayarin. Itu duitnya buat dokter, mana yang buat saya? Kata dia, kalau begini saya nggak dapat nasabah. Selamat siang Pak, begitu. Mana yang buat saya? Benefit saya mana? Begitu, itu mau ahli waris. Kalau kita mati, buat ahli waris. Kita sakit, buat dokter. Yang buat kita mana dari duit itu? Nah, ini kagak bisa nasabah. Selamat siang Pak, begitu. Sampai sekarang agak dapat tuh sama saya. Jadi kita kudu sayang sama harta kita. Duit kita bagi. Gitu. Dan itu akan banyak. Jadi gambarannya begini. Gambarannya, saudara nih bagi duit buat yatim, titipin nama saya. Berapa ya? Masing-masing sampean 10 juta. Nih bagi sama yatim. Lalu sama saya nggak dibagi ke yatim. Buat jalan-jalan ke puncak, tidur di hotel segala macam. Saudara tahu kira-kira mau nitip lagi nggak? Kenapa? Enggak amanah. Allah begitu. Allah nitipin harta untuk dibagi. Sama kita kagak dibagi-bagi. Allah nggak percaya, maka rezeki kita seret. Kalau pengen dipercaya Allah, bagi. Kata Allah, ini bener nih. Begitu ada larinya nih duitnya, begitu. Nanti dibagi. Kayak begitu tuh. Maka antara bujangan sama orang berkeluarga, rezekinya banyakan yang berkeluarga. Itu begitu. Beda. Kayak begitu. Mana lagi? An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin shadaqah. Ini hadis menarik nih. Menarik sekali, dan ini modal hidup saya sampai detik ini. Ini hadis terngiang-ngiang di otak kita. Hadis ini yang menggelitik di pikiran dan di hati saya. Nabi ngomong begini, hadisnya Bukhari Muslim. Kata Nabi, ala kulli muslimin, wajib atas tiap-tiap muslim yaitu sedekah. Pakai ala. Muslim saban hari kudu sedekah. Nabi pakai ala, wajib saudara. Saban hari kudu sedekah. Nabi nih yang bilang. Coba, saban hari. Itu sahabat pada bingung. Kalau yang kaya-kaya enggak heran. Yang miskin ini, bagaimana saban hari kudu sedekah? Gila, ditanya tuh Nabi, ara'aita illam yajid. Apa pandanganmu jika tidak mendapati oleh dia? Bagaimana kalau enggak punya Nabi untuk disedekain? Ini saking pentingnya sedekah saban hari. Istilah saya gigi 2000. Qala, Nabi jawab,
ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Ia bekerja dengan dua tangannya, lalu ia memberi manfaat akan dirinya dan ia bersedekah. Ketika Nabi dibilang saban hari kudu sedekah, bagaimana kalau nggak punya ya Rasulullah? Ente kudu kerja. Coba Nabi, kudu kerja, hasil dari kerjanya potong buat kebutuhan diri, sisihin sedekah. Jangan enggak. Kita dagang, sisihin sedekah. Udah ada kotak sedekah. Berapa? Nabi nggak menyebut angka. Yang penting sedekah. Sama nari. Ini pakai ala, menggelitik di otak saya pakai ala ini Nabi. Ala. Menggelitik, maka ada kesimpulan 4D pada ujungnya. Nanti kita bedah 4D tuh. Kata Nabi, kudu kerja, nanti buat kebutuhan diri, sisihin buat sedekah. Qala, Abu Musa berkata, kila, ditanya lagi Nabi, ara'aita illam yastati', apa pandanganmu jika tidak mampu? Nabi, bagaimana kalau nggak bisa kerja? Udah payah, udah pensiun, begitu, udah pensiun, begitu. Qala, kata Nabi, yu'inu dzal hajatil malhu, ia membantu akan orang punya hajat yang butuh. Kalau enggak punya duit, pakai tenaga, ada orang mau nyebrang, tuntun dia, itu sedekah. Saban hari saya pernah ngajarin, kalau nggak punya apa-apa, taruh gula di sendok depan rumah, minimal sama semut sedekah. Begitu, sendok segula sesendok, kasih, taruh depan rumah. Itu begitu. Kalau kita nggak bisa kerja, pakai tenaga, lu tenaganya aja. Lu nggak punya duit buat bantu pembangunan masjid pondok, ngesernya, jangan sungkan ngesernya. Begitu. Apa aja yang Anda punya, Anda nggak punya duit, punya tenaga, tenaga Anda. Tuntun orang buta, payungi orang kehujanan, itu sedekah. Qala, kata Abu Musa, qila lahu, ditanyakan lagi bagi Nabi, ara'aita illam yastati', apa pandanganmu jika tidak mampu? Buat nolongin dirinya aja kagak bisa. Bagaimana? Qala, kata Nabi, ya'muru bil ma'ruf abil khair, ia suruh dengan yang baik, abil khairi, atau yang baik. Kalau nggak bisa, doa, ngomongin, penyambung lidah. Hei, ini ada masjid yang lagi dibangun, lu bisa bantu nggak sama teman yang kaya? Itu sama, ngomong yang baik, doa. Qala ara'aita illam yaf'al, Abu Musa berkata, apa pandanganmu jika ia tidak mengerjakan? Qala, kata Nabi, yumsiku anisyar, ia tahan dari keburukan, fa innaha shadaqah, maka sungguhnya imsak anisar itu juga sedekah. Singkatnya, sedekah ada 4D. Ini Nabi. Wajib sedekah saban hari dengan cara 4D, berurutan. Yang paling tinggi 4-4-nya. Apa tuh 4D? 1, dengan dana. Kalau nggak punya, dengan daya. Daya tuh tenaga. Tenaga. Kalau nggak punya daya, dengan doa. Nggak punya doa, diem. Udah bantu kagak, nyelak mulu, nyelak. Yang kayak begitu, ada orangnya. Ini kagak benar. Diem aja udah sedekah. Begitu. Dana, daya, doa, diem. Begitu. Ini saban hari. Dan ini rumus kami. Kami ini diajarin oleh Mulim Sabi Adami, khusus sedekah sebenarnya. Saya amalin dan syukur sama Allah ta'atus biniwa, berkah hidup, berkah, berkah, begitu. Ada aja jalan rezeki, ada aja. Kulli,
afadatil umum, lafad kultu memberi makna akan umum. Kulli muslim, ingat, laki, perempuan, kaya, miskin, kere, semuanya ada. Sawaun akana ghaniyan am faqiran, sama saja apakah dia itu muslim itu kaya atau miskin. Ala kulli muslim, siapa dirinya ngaku muslim kudu sedekah. Lihat Bintaro Jaya, Bintaro Jaya, dia sedekah jalan, siapa aja boleh lewat. Akhirnya jadi Bintaro Jaya 1, 2, 3 seterusnya sedekah. Begitu sedekah jalan, nggak kayak kita, jalan yang ada aja dikecilin lagi, kecilin lagi, kelihatan lebar tambah sempit. Begitu. Ini sedekah. Sedekah. Saya mau dongengin rahasianya kenapa orang Kristen kaya-kaya. Ini saya dongengin, mereka sedekahnya 10% dari penghasilan, namanya perpuluhan. Itu orang Kristen, 10%, sejuta 100.000, 100 juta 10 juta, mereka itu di negeri, maka kaya. Dan Al-Quran enggak ngomongin agama, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, apa yang anda infakkan agama anda pakai Allah ganti. Enggak ngomongin agama. Muslim pelit enggak bakal kasih maju, kafir dermawan kasih maju. Begitu sedekah. Begitu. Lihat itu orang mancing, saya demen sama orang mancing, itu guru saya orang-orang mancing. Itu yang namanya kail, kalau ditaruh di empang enggak dikasih umpan, taruh aja, dapat ikan enggak? Kenapa? Ikan bilang ente pelit. Kalau ente pengen dibagi sama Allah, bagi dulu. Begitu kata ikan. Begitu. Nanem dulu, nanem baru panen. Orang sedekah kagak ada, pengennya dapat. Begitu. Pengennya dapat begitu. Berupaya kagak, begitu. Ada orang bilang sama kita, itu ngapa ya? Umroh, enggak ada murid-murid umroh. Kalau pengen gratis mau adik-adik saya. Adik-adik saya juga gak ada yang saya gratisin. Saya ajak, kagak ada, apalagi orang lain. Usaha. Begitu, usaha kagak, dia pengen gratis. Adik saya tuh pun kagak ada yang gratis. Hampir nyari. Enggak ada, bayar semuanya. Berapa? Sesuai dengan angka yang ada. Begitu, enggak ada. Itu mau saudara bukan pengen gratis. Lihat apanya? Nanem dulu, nanem baru panen. Begitu tuh kagak bener. Nah, rapihin hati, itu hidup kayak begitu. Aro'aita akhbir, ya'tamilu biyadaihi, ya'malu mananya wa ziyadat ta'ilil mubalagha fin nasyati wal amal. Tambahan tak itu faedahnya karena mubalagha pada semangat dan bekerja. Jadi ada ya'tamilu, ada ya'malu. Hadis kita ya'tamilu, tapi yang saya punya itu di antara yang lainnya ya'malu. Ada dua. Intinya sabanari kudu al-malhuf alladhi sara muttarran, yaitu orang yang menjadi ia yaitu kelaparan, butuh li syai'in bagi sesuatu benda, ngerasa daripada benda-benda, awil madlum atau orang teraniaya. Fa innaha bidomiril muannas ail khoslah minal khairi, domirnya hak tu khoslah minal khairi, wahia khoslahnya al imsak anisyar, yaitu mencegah dari keburukan. Fadlul jihad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, intadaballahu liman kharaja fi sabilih. Intadaba, mengundang oleh Allah bagi siapa orang yang keluar pada perang sabil di jalan Allah. La yukhriju illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli, tidak mengeluarkan akan dia kecuali iman kepadaku dan percaya dengan rasul kerusulanku. An arji'ahu bimanala min ajrin, apa bahwa Allah an arji'ahu, bahwa kami kembalikan dia, pulangkan dia dengan apa yang ia raih, min ajrin daripada pahala, au ghanimatin atau ghanimah rampasan perang, au adkhalahul jannah au udkhilahul jannah, atau aku masukkan dia ke surga. Allah udah janji siapa yang perang sabil keluar benar-benar karena iman, pulang bisa dapat harta rampasan perang atau surga.
Pokoknya bagus semua. Walaula an asyqa ala ummati maq'adtu khalfa sariyatin. Andai sekiranya tidaklah bahwa memberatkan aku atas umatku, niscaya tidaklah aku duduk-duduk di belakang Sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang Nabi tidak ikut. Wala wadidtu anni uqtalu fi sabillah. Sungguh aku kepengen bahwa aku itu terbunuh pada perang Sabil. Suma uhya, kemudian dihidupkan kembali. Suma uqtal, kemudian terbunuh lagi. Suma uhya, kemudian dihidupkan lagi. Suma uqtal, kemudian tewas lagi, terbunuh lagi. Perang Sabil itu luar biasa. Enggak takut. Muttafaq alaih. Intadaba ajaba, mengijabah Allah ila sawabil mujahid, kepada ganjaran mujahid, musari'an padal bersegera. Min nadabtu fulanan fantadaba, idza da'autuhu fa ajaba. Apabila mengundang, memanggil aku akan dia, maka ia mengijabah. La yukhrijuhu ila qauli al jannah, hadhil jumlah, adapun ini jumlah, mil hadisil qudsi, daripada hadis qudsi. Wa ya ala takdiri makhdufin, dan dia atas takdir lafad yang dibuang. Ay qailan, pada Allah berfirman, la yukhrijuhu. Sariyah, as-sariyah, al-firqa, al-muharibah allati la yakunu fiha nabiyyu sallallahu. Yang namanya sariyah adalah pasukan yang perang yang tidak ada pada pasukan itu oleh Nabi. Nabi enggak ikut. Wal ghazwa, yang namanya ghazwa, hiyallati, yaitu pasukan allati yashhaduhan nabiyyu, yang menyaksikan, menghadiri akan peperangan itu oleh Nabi. Bila Nabi ikut perang namanya ghazwa. Bila Nabi ngutus doang namanya sari, perang juga. Wala wadidtu jawabu qasamin makhdubin, yaitu jawab daripada sumpah yang dibuang. Wa takdir wallahi la wadidtu. Fadlul hidayah ilallah. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu an, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li aliyin yauma Khaibar, bahwa Rasulullah SAW yaitu bersabda kepada Imam Ali pada hari perang Khaibar, unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihi. Unfud, langsungkan olehmu atas pelan-pelanmu sehingga kamu turun di halaman mereka ahli Khaibar. Sumad'uhum ilal Islam, kamu ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum, beritahu oleh kamu akan mereka, bima yajibu alaihim, dengan apa yang wajib atas mereka, min haqqillahi fi, dari hak Allah padanya. Fa wallah, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh bahwa memberi hidayah oleh Allah melalui engkau, rajulan wahidan, dengan sebab engkau, melalui engkau, akan seorang, khairun laka, yaitu lebih baik bagimu, min an yakuna laka khumurun na'am, daripada bahwa ada bagimu unta termewahnya, termahalnya, unta merah. Jadi kalau orang jadi tahu agama sebab kita, ganjarannya dibanding ente sedekah Lamborghini masih gedean ngajarin orang. Jadi ente bisa tahlil, ajarin tahlil. Ada teman datang, bang ajarin saya tahlil. Gak bisa, ntar lu saingan gua lagi. Ah ini gak bener nih, ajarin. Orang pengen bisa ratib, ajarin ratib. Orang pengen bisa bengkel, ajarin bengkel. Apa aja manfaat. Ente bisa masak, bagi ilmu masak. Orang itu jadi sukses bangun masjid, ente dapat ganjaran. Jangan takut, ilmu apa aja manfaat. Nggak ada ilmu yang nggak manfaat. Humrin na'am, al-jimalul albid, unta yang putih, awil hamra, atau yang belang, yang merah. Wahia a'azzu amwalil Arab, dan unta merah itu paling mahalnya harta benda orang Arab. Ya kalau zaman sekarang Lamborghini, mobil paling mahalnya mobil. Begitu. Kalau legenda 2 paling murahnya dah. Yadribu nabihal masal, mereka membuat dengan unta merah ini akan perumpamaan fi nafasati syai'i, pada bermutunya sesuatu. Wa annahu laisa hunaka a'dhamu minhu, bahwasanya tidak ada di sana yang lebih besar daripadanya. Intinya kita
ngajarin orang. Kata Nabi, ente ajarin Ali. Nih Imam Ali nih. Ali ajarin siapa aja. Kita bisa alif, orang ngajarin alif. Kita bisa ba, orang ngajarin ba. Kita bisa baca sholawat, orang ngajarin baca sholawat. Apa aja. Itu ganjarannya besar. Ganjarannya besar, besar banget. Besar banget. Fadlus syahid. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, usiba abi yauma Uhud, terkena musibah oleh bapakku Abdullah pada hari perang Uhud. Bapaknya wafat. Dari 70 syuhada Uhud, salah satunya bapaknya Jabir bin Abdullah. Faja'altu aksifu sawba an wajihi wa abki, mulailah oleh aku, membuka oleh aku akan pakaian dari wajah abah dan menangislah aku. Saya buka-bukain di antara jenazah yang mati syahid, saya buka ternyata bapak saya termasuk orang yang gugur di medan juang perang Uhud. Waja'alu yanhaunani, mulailah mereka para sahabat melarang-larang mereka kandaku. Wa Rasulullah SAW la yanhani, padahal Rasulullah SAW itu tidak melarang Rasulullah kandaku. Nabi nggak ngomelin saya nangis di jasad bapak saya. Yang lain udah Jabir, Nabi diem aja. Waja'alat Fatimatu bintu Amrin tabkihi, mulailah Fatimah bintu Amr, bininya Abdullah, ibunya Jabir, menangisi oleh Fatimah akan bapakku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tabkihi aw la tabkihi, mazalatil malaikatu tudillu bi ajnihati hatta rafa'tumuhu. Menangislah engkau akan menangisi engkau akan Abdullah atau tidak menangisi engkau akan Abdullah, tidak henti-henti malaikat menaunginya dengan sayapnya sehingga mengangkat kalian akan dia. Jadi kau menangis atau tidak menangis, abahmu udah enak di surga. Begitu. Orang mati syahid. Abahnya Jabir. Fatimah bintu Amr, ammatu Jabir, bukan istrinya malah, bibinya Jabir, adiknya bapaknya. Jadi berarti Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Haram itu Syi'ib Bani Haram. Itu rumahnya Jabir di Madinah. Ukhtus syahid, saudara perempuannya orang yang mati syahid, walidihi, yakni orang tuanya Jabir radhiyallahu anhu. Fadlul hajj. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW yaitu bersabda, man hajja lillah, barang siapa haji niatnya karena Allah, enggak pengen dipanggil Pak Haji dan seterusnya. Pak Mukmin kagak nengok. Pak Haji, siapa yang manggil gua tuh? Itu haji bukan lillah. Falam yarfus, maka tidak berkata seronok, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, raja'a, maka ia pulang, kayauma waladatu ummu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Kalau saudara mau haji, haji. Jangan enggak haji, haji. Nanti bengal lagi, enggak apa-apa. Dengan haji dosa habis, bengal lagi dosa baru. Apalagi habis haji langsung mati surga, apalagi habis haji insaf bagus. Mau bagaimanapun haji bagus, jangan enggak haji begitu, jangan. Gua haji ngeri nggak bisa bawanya, sholat gua ngeri nggak bisa bawanya. Ini nggak, bukan dibawa, kewajiban bagi yang mampu kudu haji begitu. Nggak ada cerita-cerita dibawa-bawa, nggak ada. Ar-rafas, arti rafas al-qaulul faiz, perkataan keji, fil umuril jinsiyah, pada perkara-perkara bangsa jenisnya, omongan seronok, omongan porno. Wal kalamul kharij anil adab, omongan yang keluar dari adab. Al fisik al khuruj an ta'ah, yaitu keluar dari ketaatan. Wa wa haramun daiman, itu haram selamanya. Lakinau fil haji asyaddu isman wa tahriman, tetapi fasik pada haji itu lebih sangat lagi dari segi dosa, wa tahriman, dan keharamannya. Man khairul ummah, an Utsman ibni Affan radhiyallahu anin Nabi SAW qol, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu dari Nabi SAW, ia bersabda,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Adapun sebaik-baik kalian itu orang yang belajar akan Quran dan mengajarkan Quran. Ingat, bukan belajar lalu ngajar, bukan. Belajar dan ngajar. Jangan sampai kita udah jadi guru kagak ngaji. Begitu, ngaji aja. Ngaji. Karena nabinya bukan fa'allamah pakai waw. Bukan pakai fa, bukan pakai summa, wa'allamah. Ngaji ngajar, ngaji. Udah itu aja. Yang paling baik orang yang ngaji ngajar, ngaji ngajar, ngaji ngajar, ngajar ngaji. Jangan gak ngaji. Begitu. Akhrajal Bukhari wa Tirmidzi wa rajahu Tirmidzi an Ali radhiyallahu fadlu tilawatil Quran wallahu misab. Napas dulu dah. Napas dulu.